Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya untuk melaksanakan perkuliahan di minggu keempat ini. Teman-teman mahasiswa sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, saya cek dulu ya. Sehat-sehat saya namanya satu-satu dulu. Coba. Pak Iwan. Pak Asep. Pak Asep nggak masuk. Pak Asep nggak masuk. Indah. Agus. Izin Pak, Izin kenapa? katanya ada keperluan keluar. Ada keluarga. Sudah mau ini memberikan surat ya? Enggak cuma WA aja. Oke. Oke. Dan selanjutnya kita masuk ke materi ya. Sebelum memulai materi, saya ingin flashback dulu pertemuan terakhir. Kita berbicara soal komunikasi. Masih ingat ya? SMCRT dalam proses komunikasi ada source atau komunikator ada message-nya, ada channel-nya, ada komunikannya, lalu ada efeknya. Nah, karena kebanyakan di sini santri-santri ya, kebanyakan ini rata-rata kalau di sini kan santri semua. Jadi komunikan biasanya ini kebanyakan dari buku baju. Ada yang sudah pernah ceramah di publik, di masyarakat? Ada pernah? Belum. Ada yang pernah? Belum pernah semua. Maka nanti ketika setelah kuliah ilmu komunikasi harus pernah melaksanakan komunikasi secara publik. Jadi komunikasi yang ada ramai dengan dengan intern organisasi. Syukur Bapak Ibu mendapatkan undangan untuk melaksanakan kuliah. Oke, saya ada kuis bahwa terkait komunikasi ini. Kita bermain kuis saja, tapi saya ingin memberikan pokok-pokoknya dulu. Tadi ini yang disebut apa pertama? Komunikator ya. Ini siapa yang terlatih ini? Oh, silakan, duduk. Oke, kita lanjut ya. Komunikator. Siapa komunikator yang terbaik yang pernah teman-teman mahasiswa ini dengar? Ada satu-satu. Siapa? Komunikator, orang baik atau pembicara yang paling disukai atau yang paling berkesan menurut teman-teman mahasiswa. Siapa? Gus Baha. Kenapa? Orangnya menarik, kemudian materinya mudah dipahami. Menarik dan materinya mudah dipahami. Biasa mendengarkan beliau. Biasa Pak. Di mana? Di channel YouTube. Pernah bertemu langsung? Belum pernah Pak. Pingin. Harus main di Jogja itu ada rutinannya itu. Di Jogja di Bantul itu ada rutinannya. Hadir ke situ itu nanti akan dapat hasanah yang banyak itu dari situ. Berapa kali saya hadir juga di Jogja rutinannya karena dekat dulu dengan Bapak, dulu dekat dengan tempat tinggalnya sama dengan rutinannya. Yang lain? Dr. Aisyah Dahlan Pak, menurut saya. Dokter Aisyah Dahlan. Kenapa? Itu materinya dapat dipahami dan juga materi-materinya juga direlevansikan dengan zaman sekarang gitu. Oh, direlevansikan dengan
zaman-zaman sekarang, terutama anak-anak muda gitu Iya. ya. Oke, biasa mendengarkan di mana? Video tuh Pak. Di YouTube. Udah pernah bertemu langsung? Belum Pak. Harus bertemu langsung. Siapa tahu lebih wah nanti ketika bertemu langsung kan ya. Oke, siapa lagi? Najwa Shihab. Kenapa Najwa Shihab? Karena budaya penyampaian itu kayak dokter. Oke. Jadi ada beberapa hal yang menjadikan kalau ini apa namanya menjadi orang yang ditunggu informasinya atau pesannya oleh audio. Tapi dari jawaban ini rata-rata menginginkan itu ya taman cantik rupa apa rupanya atau intonasinya ini berbeda beda. Padahal dalam komunikasi ini ada dua hal yang menjadi fokus komunikasi. Yang pertama itu kredibilitas sumber, yang kedua dari sumber. Yang tadi dijawab oleh teman-teman semua ini yang dimaksud dengan daerah dari sumber. Tapi di sisi lain harus ada seorang komunikator itu harus kredibel. Makanya harus ada kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber itu yang maksudnya komunikator yang kredibel. Siapa komunikator yang kredibel? Biasanya ini orang yang berbicara sesuai dengan keahlian. Dokter dia berbicara tentang penyakit, bagaimana menyembuhkan. Jadi kalau berbicara hal yang lain atau fakta-fakta agama, jadi cari ulama yang ulang. Atau sebaliknya, ulama yang punya basic pendidikan kedokteran lalu berbicara tentang kesehatan, meskipun menarik atau meskipun visual sekali tapi kalau bukan keahlian ini bisa tidak kredibel. Nah, yang sekarang yang menjadi minat oleh masyarakat itu ya, bagaimana seorang komunikator ini meskipun tidak kredibel. Bisa dilihat artis-artis sekarang itu adalah sedang hijrah itu followersnya itu banyak banget. Dan ketika hijrah lalu mengisi pengajian di luar. Secara dakwah bagus, menarik. Tapi secara konten isi pengajian yang begitu kredibel. Karena orang itu tidak punya basic agama, tapi karena punya daya tarik, mungkin cakep, cantik, artis, followersnya banyak, tapi didengar oleh audiens, oleh netizen didengar ucapannya, meskipun tidak kredibel. Di sisi lain, mungkin ada yang kredibel. Dia punya ahlinya, dia ahli fikih misalnya, tapi cara berbicaranya mungkin berbeda-beda atau terlalu banyak menggunakan bahasa daerah sehingga kurang minat oleh daerah lain yang menggunakan. Jadi tidak dianggap. Padahal kredibilitasnya paling penting. Terjadi hoax atau misinformasi ini bagian dari seorang komunikator tidak kredibel. Dia asbun dan tidak punya kredibilitas, tidak punya keahlian. Sok pengen cerita apapun di sekolah dia ahli dalam harusnya sesuai. Oh, dia bukan ahlinya kepada itu. Nah, yang menarik sebenarnya orang kredibel. Ini paradigmanya kan orang kredibel kurang menarik. Orang yang menarik katanya kurang kredibel. Ceramahnya lucu terus, tapi kok nggak ada isinya ya? Ini makanya pelawak. Sebaliknya ini orang sederhana tapi kurang menarik. Ngajinya terlalu serius. Tapi dua-duanya ini bisa berkesinambungan. Orang yang punya kredibilitas ini akan memiliki daya sendiri. Asal apa? Dan tahu apa? Asal apa kira-kira? Orang yang kredibel tapi nanti akan muncul daya tersebut. Asal konsisten. Asal konsisten. Saya beri contoh. Tahun 2000 sekitar 25 tahun lalu itu pertama kali saya nyanyi di Pondok itu saya ketemunya itu biasa aja. Kenapa? Karena hari pertama saya ngomong itu yang saya rasakan ingin pulang karena orang tua karena rumah 2000 ada tuh menarik yang punya. Tapi karena kayak itu ketemu dengan saya terus saya ngaji dari Isa, dari Asya, dari suku ngaji konsisten terus. Akhirnya saya punya respect sendiri kepada dia. Akhirnya dia tersebut memiliki daya tarik sendiri buat saya. Apa yang
diomongkan kiai tersebut akan saya turuti. Apa yang diomongkan saya hormati. Kenapa? Karena konsisten. Dia konsisten menyebarkan ilmu. Mungkin tahun pertama saya masih cuek, oke. Tapi tahun kedua kemudian dia karena terus menerus dikasih ilmu oleh orang yang dari maka orang yang intelligent akan memiliki daya tersendiri bagi audiens atau komunitas. Dan itu terjadi. Kan kiai mungkin kalau satunya biasa aja, siapa pakai dua nggak jelas komunitas. Tapi bagi santrinya luar biasa. Omongannya didengar, kehadirannya di rumahnya ditunggu-tunggu, dijamu dengan sebegitu mewah, karena itu guru. Begitu harusnya lagi. Jadi teman-teman semua kalau menjadi mubali, komunikator utama itu kredibilitas begitu. Jangan terbawa harusnya lagi rame berbicara apa sombong. Kalau nggak mau fakta nggak usah ikut kita. Anaknya dalam sombong. Kita tidak kecuali memang tahu. Oh ini tahu lah. Ini seperti ini. Seperti baru. Nah itu penting komunikator. Nah jadi komunikator ini penting ini. Biasanya kalau tadi saya lihat itu dari jawabannya memang lebih ke condong ke menariknya ya, menarik seorang komunikator. Daya tariknya ini bagus. Belum ada yang menjawab secara kredibilitas, secara profesional, atau dalam hal lain. Saya punya ini langgaran apa? Saya kalau mendengarkan ini pasti dari beliau, karena memang beliau ahli itu secara kredibilitas. Itu komunikator itu. Nanti ada beberapa komponen lagi yang nanti akan saya jelaskan dan nanti ada kuis. Jadi saya sudah siapkan. Nanti teman-teman semua ambil kertasnya lalu jawab sesuai dengan isinya. Nanti diacak. Lalu setelah itu apa? Ada pesan dan channel ini sangat berkait. Sampai tidak ada pesan biasanya ditentukan juga dengan channelnya. Channel ini media. Ini media. Kenapa? Kayak misalkan pesannya ini bagus. Pesannya bagus. Misalkan pesan ajaran untuk sholat berjamaah. Ini mengajak orang sholat berjamaah. Tapi channel yang dilakukan sangat berbeda. Omongan satu-satu, kemarin jamaah agak susah. Tapi kalau coba kalau dibuat, khususnya untuk generasi milenial, coba dibuat konten yang menarik. Konten yang menarik. Guys, kita diskusi tentang keresahan remaja di masjid jam segini sampai jam segini. Di antara jam itu ada jam sholat. Otomatis anak-anak di situ, generasi milenial itu rapat di situ, dia akan ikut jamaah di situ. Karena kita diskusi bisa katakanlah dari jam 2 sampai jam 5. Ketika menjelang asar kan nggak mungkin pergi. Kalau pergi pasti nggak tahu malu. Masih itu lebih efektif tidak dibanding teman-teman semua orang-orang di mik atau di lima. Ayo kita semua asar berjamaah, terutama sholat asar berjamaah seperti ini. Itu terlalu besar. Nah yang lain apa yang harus kita? Nah ini channelnya. Ini channelnya. Lalu komunikan. Komunikan ini penerima audiens. Penerima ini biasanya dari heterogen sama anonim. Heterogen kita tahu masyarakat tadi berbeda-beda jenisnya. Oh ini Pak Lurah, ini tukang kayu, oh ini guru dan lain-lain. Tapi kita berbicara tentang bagaimana kita mengawasannya dengan komunikasi itu ada strategi. Lalu yang namanya selanjutnya anonim. Kita mungkin berbicara tapi kita nggak tahu audiensnya. Kita nggak tahu audiensnya. Itu bisa jadi seperti itu. Sama kayak kita misalnya live IG, misalnya live TikTok, ya kita nggak ngerti tapi kita nggak bisa. Apa mungkin di TikTok? Tapi Tuhan nggak diperintahkan. Lalu kita jamaah, jumatan, ya jamaah,
Apalagi khotibnya sambil muter-muter itu kayaknya kurang juga. Lalu indikator terakhir dalam proses komunikasi itu ada efek. Efek. Ada apa? Efek ini harusnya berupa feedback. Feedback ini umpan balik. Feedback ini umpan balik. Ketika komunikan mau mendengarkan pesan tersebut lalu memahami lalu mengaplikasikan itu tidak feedback. Tapi ketika tidak ada gangguan komunikasi. Nah, PR-nya seorang komunikator bagaimana noise itu menjadikan sebuah feedback. Yang tadinya noise menjadi feedback. Nah, ini PR-nya di sini. Bagaimana yang tidak gangguan tiba-tiba apa namanya menjadi feedback. Gangguannya banyak. Gangguannya dari mana? Dimulai dari awal tadi komunikator. Jadi jangan sebelum kita berbicara, kita ceramah di masyarakat lalu ceramah itu bagaimana kembali ke masjid kok pada tidak mau ke masjid. Emang jamaahnya memang sekarang zamannya zaman akhir gitu. Kalau kita pada susah diajak masjid. Ini sekarang dulu. Jangan jamaah kita dulu yang evaluasi. Jangan-jangan posisi dari kita sendiri. Kita mengajak jamaah, kita ngajak senang ke masjid, tapi kita aja nggak mau ke masjid misalkan. Atau kita ngajak ke masjid, kitanya juga ke masjid, tapi di masjid kita usir misalkan. Atau ternyata kita dagang, wah dia ngajakin jamaah, ternyata dia ingin jualan aja, dia jualan lagi. Dia apa namanya dengan masjid? Jadi ada motif lain, bisa jadi mulai seperti atau channelnya bisa jadi, pesannya juga bisa jadi. Kita berbicara kepada generasi muda tapi pakai bahasa kuno misalkan, susah paham. Atau sebaliknya kita berbicara ke audiennya ini bapak-bapak usia lanjut, usia manula 60-an, tapi kita pakai bahasa milenial. Pakai bahasa gaul, otomatis anak-anak yang tersebut tidak bakal tahu. Ini pentingnya. Ini penting. Oke, itu dari apa namanya tadi. Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut ke tulis. Kita akan lanjut ke tulis. Ada 5 kertas. Yang di dalamnya ini ada pertanyaan atau ada kasusnya. Nanti teman-teman semua ambil, pilih salah satu, nanti ambil di situ, lalu teman-teman semua akan jawab. Jadi masing-masing nomor. Ini bagian dari apa? Oh ini bagian dari efek. Oh ini bagian dari komunikator. Oh ini bagian dari. Nah ini nanti ada di sini. Ada di sini. Saya akan bagikan ya. Saya akan bagikan. Nanti kita bagi acak saja, kita bagi acak. Silakan teman-teman dibuka semua, sudah ada ya, sudah dapat ya. Dapat. Ada pertanyaan? Saya Pak. Izin Bapak, saya mau bertanya terkait komunikan. Itu kan tadi Bapak menjelaskan bagaimana tentang kredibilitas seseorang dan juga daya tarik. Namun sekarang kan biasanya para komunikan itu lebih mengutamakan daya tarik. Komunikator itu kan lebih mengutamakan daya tarik. Lalu kita sebagai pendengar itu harus bagaimana sih cara untuk memilah dan memilih mana komunikator yang baik atau tidak? Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari tadi, bagaimana kita harus memilah komunikator ya. Kita sebagai pendengar ini ingin mendengarkan komunikator yang seperti apa. Yang pertama, utamakan kredibilitas. Karena tujuan kita menggali informasi, kita kan ingin mendapatkan informasi yang valid, yang akurat. Buat apa kita menarik tapi tidak akurat. Ada kita nonton bola, komentatornya suaranya bagus banget, mungkin pintar menyanyi misalnya. Di tengah dia komentator bola, dia sambil nyanyi mungkin, mukanya cantik, cakep banget, secara daya tarik luar biasa komentator. Tapi ketika Indonesia mencetak gol ke gawang Malaysia misalkan,
cetak gol. Atau Malaysia mencetak gol lawan Indonesia. Indonesia kalah 1-0. Tapi komentatornya, oh sayang sekali tidak gol, tendangannya sangat meleset. Padahal itu gol. Berarti kan nggak valid kan? Buat apa seperti itu? Jadi utamanya yang kredibel. Penyampaian yang kredibel. Bagaimana kredibilitas itu ya profesional. Kalau ingin tanya kesehatan, tanya ke dokter. Jangan ke temen yang nggak punya otoritas kesehatan. Tanya fatwa hukum ya ke kiai. Ada istilah dulu ungdur mangkol, walatangdur mangkol, kayak gitu. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ini nggak bisa dipukul rata, bahaya kalau dipukul rata. Berarti kita yang penting isinya. Lalu kita tanya fatwa hukum fikih, misalkan tanyanya ke politisi yang bukan ulama, ya dijawab secara politis untuk kepentingan partainya. Harus tahu dulu, nggak cuma siapa isi pembicaraan, tapi siapa yang berbicara juga penting. Oh, yang berbicara itu ulama ahlinya, jadi kita dengarkan. Jangan bukan ahlinya, tapi kalau jawabannya menguntungkan kita. Berarti secara hukum ini keliru, ini repot. Oke. Nah, nanti setelah itu baru daya tarik. Dan percaya saja, ketika kredibilitas itu dipupuk secara konsisten, nanti daya tarik akan muncul sendiri. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ya. Terima kasih atas atensinya. Ini ya kuis yang saya kasih tadi harus dikerjakan. Ini nanti saya akan cek sampai nanti malam. Semoga mengerjakan semua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat mengerjakan kuisnya. Semoga kita dipertemukan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.